Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Katrina. Selamat datang di room presentasi rancangan aktualisasi ini. Terima kasih atas waktunya dan pendampingannya selama aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat, Terima kasih Pak De. MSI, terima kasih supportnya, dan yang saya banggakan Ibu Niwayan. Kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan singkat dan jelas. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Saya izin share screen dulu. Iya, silakan. Bisa kelihatan Pak? Sudah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat Palinga, Eskom MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach kami. Dan yang saya hormati Ibu Katrina SPD MPD selaku mentor. Saya Niwayan Swangi Darmayanti SPD akan membacakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas 8 pada mata pelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi dikolaborasikan dengan video animasi interaktif di SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu. SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu ini Pak beralamat di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu didirikan pada tahun 2009 dan jumlah peserta didik saat ini berjumlah 28 orang dengan ruangan kelas sebanyak 3 rombel. Adapun visi misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong, visinya yaitu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan dan berdaya saing. Sedangkan misi yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya adalah memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Tugas dan fungsi jabatan guru sesuai dengan aktualisasi saya adalah melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Tujuan aktualisasinya saya lewat saja, manfaatnya juga. Saya langsung ke latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah saya di sini adalah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara lain yang menyebabkan sekolah-sekolah mengalihkan sistem belajarnya dari tatap muka menjadi sistem pembelajaran online atau daring. Di mana pembelajaran daring ini sendiri terkendala lagi dengan susahnya akses internet yang ada di sekolah kami. Ketika pemerintah sudah memprogramkan tatap muka terbatas, siswa dihadapkan dengan guru yang kurang inovatif. Kurang inovatif di sini dalam artian guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta didik yang sudah terbiasa hampir 2 tahun belajar online dengan menggunakan handphone lebih senang untuk bermain game daripada belajar. Nah, hal ini menyebabkan peserta didik menjadi kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Fokus peserta didik menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan motivasi belajar peserta didik menurun. Identifikasi isu yang saya angkat ada 3. Yang pertama, menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, rendahnya minat baca peserta didik. Dan yang ketiga, tidak optimalnya penggunaan media pembelajaran. Identifikasi isu ini saya uji dengan teknik USG, diperoleh isu prioritas, yaitu menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID-19. Kemudian digunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan semakin menurunnya prestasi belajar peserta didik. Dari analisis diagram fishbone, saya
saya memilih gagasan pemecahan isunya yang pertama, yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan metode dan media pembelajaran berbasis multimedia. Nanti sosialisasi ini dilakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Yang kedua, perlu pendekatan secara langsung dalam pembelajaran. Pendekatan ini adalah pendekatan saya sebagai seorang guru dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua peserta didik. Yang keempat, perlu adanya suatu media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan yang kelima, menata ruang belajar peserta didik agar bersih, nyaman, aman, dan indah, sehingga pembelajaran juga menjadi lebih nyaman. Gagasan pemecahan isu ini saya angkat sebagai upaya untuk peningkatan prestasi belajar peserta didik. Ya, lanjut, Pak. Metode demonstrasi. Ini ada sekilas metode demonstrasi adalah merupakan cara pendidik dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, kejadian, urutan melakukan suatu kegiatan yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan untuk memudahkan siswa agar kreatif dalam memahami materi. Sementara media interaktif yang saya ambil dalam aktualisasi ini adalah video animasi yang akan saya tayangkan dengan menggunakan media presentasi PowerPoint. Karena jaringan di sekolah kami agak susah internet, jadi tidak bisa mengambil berbasis web. Seperti itu, Pak. Rencana kegiatan yang saya ajukan ada 6 kegiatan. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya adalah berkonsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan-bahan pembelajaran interaktif. Kaitannya tahapan kegiatan ini dengan nilai dasar berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN. Langkah kegiatan yang kedua yaitu menyusun ke perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat RPP. RPP di sini adalah RPP yang sesuai dengan rancangan aktualisasi saya. Yang kedua, membuat materi pembelajaran. Yang ketiga, mendownload ikon-ikon pembelajaran interaktif. Nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Sedangkan kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan smart ASN. Di sini saya menggunakan smart ASN karena kita sudah menggunakan literasi digital, hal-hal yang berhubungan dengan IT, seperti itu. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran interaktif. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat LKPD, yang kedua membuat media pembelajaran. Di dalamnya berupa PowerPoint dan ada alat peraga nanti yang akan kami buat bersama peserta didik. Yang ketiga, membuat kuesioner tentang pembelajaran peserta, membuat kuesioner tentang minat belajar. Kaitannya dengan nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada guru-guru di sekolah tentang metode pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menjelaskan metode pembelajaran kepada peserta didik. Kaitannya dengan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana tahapannya ini yang pertama, menugaskan peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi dan mendemonstrasikan langkah kerja yang ada di LKPD. Yang ketiga, menampilkan materi dalam bentuk video animasi untuk menguatkan konsep materi yang
telah didemonstrasikan. Jadi materi ajarnya saya tampilkan setelah demonstrasi supaya siswa itu bisa merasa apakah konsep yang saya temukan ini benar atau salah, seperti itu. Untuk nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN. Saya juga mengambil manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan yang keenam, melaksanakan evaluasi, tahapan kegiatannya, memberikan soal evaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membagikan dan mengumpulkan kuesioner tentang minat belajar. Yang ketiga, melakukan penilaian hasil evaluasi belajar peserta didik. Kaitannya dengan nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan smart ASN. Untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi, kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei. Kemudian kegiatan keempat, melakukan sosialisasi, akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei. Kegiatan kelima, dilaksanakan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima. Di sini karena minggu kelima hanya ada berapa hari, hanya ada 2 hari, kemudian bersambung ke minggu pertama bulan Juni. Dan kegiatan keenam dilaksanakan juga pada minggu pertama bulan Juni. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon dan lebih dan kurangnya mohon masukan dari Bapak Penguji. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Niwayan Suwangi dan Mayanti SPD. Terima kasih banyak. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Katrina untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi saudari penyaji. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Coach dan Bapak Penguji, dan yang berbahagia itu Ibu Wayan. Setelah menyimak dari apa yang telah dipresentasikan tadi, bahwa saya sangat senang mendukung. Kalau kita lihat, kalau kita simak bahwa metode demonstrasi itu sudah biasa. Namun karena saya perhatikan di sini ada kolaborasi, jadi metode demonstrasi dikolaborasikan dengan video interaktif berupa animasi, dan itu saya anggap adalah suatu inovasi baru. Semoga bisa terrealisasi, dan harapan saya semoga model ini bisa diimbaskan kepada teman-teman guru seperti yang tercantum dalam latar belakang tadi, karena saya bisa ambil kesimpulan bahwa di situ tercantum bahwa masih banyak guru yang menggunakan metode yang lama, yaitu karena dalam zona nyaman. Nah, mungkin dengan adanya inovasi baru dari Ibu ini, terutama tentang animasi, akan memberikan babak baru kepada teman-teman yang di sekolah, sehingga mereka bisa hatinya bisa tergerak, bisa bergerak, dan juga di sini yang akan menggerakkan adalah Ibu Wayan. Nah, itu harapan saya, sehingga memang betul-betul konsep yang akan kita laksanakan yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila dan juga merdeka belajar, dan juga untuk anak didik kita itu kita bisa memberikan efek yang luar biasa, di mana mereka akan belajar sesuai dengan berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi apa yang akan dilakukan yang mudah-mudahan bisa terrealisasi, bisa diimbaskan kepada teman-teman, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Semoga metode ini bisa dilaksanakan dan bisa diimbaskan kepada teman-teman. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mentor atas dukungan dan penguatannya di dalam pelaksanaan rencana pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Niwayan.
Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Penguji, Pak Irfan Sadat, Eskom MSI untuk memberikan saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi saudari penyaji. Kami persilakan Bapak. Baik, makasih Pak Coach, Pak De Yamin, Pak Doktor, Ibu Mentor, Ibu Katrin. Salam kenal dari jauh, walaupun hanya melalui Zoom. Yang teristimewa buat Ibu Niwayan, sudah mencoba membuat rancangan aktualisasi yang didampingi oleh Pak Coach dan Ibu Mentor. Semoga rancangannya ini bisa bermanfaat buat anak-anak didik kita dan buat sekolah-sekolah yang lain. Kalau ini bisa jadi seperti role model untuk bisa diikuti ya. Oke, kita lihat. Oke, yaitu membuat metode pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar, khususnya pelajaran IPA, ya kan? Dengan demonstrasi kolaborasi, video dan animasi. Tadi juga ada yang dibuat oleh Ibu Elsa dan Ibu siapa tadi, Ibu Wayan juga kalau nggak salah itu matematika. Nah, IPA matematika ini kurang lebih pelajarannya gampang-gampang susah dan biasanya membosankan. Yang paling gampang itu banyak orang suka itu pelajaran olahraga, paling gampang ya. Kalau ini kadang-kadang jadi itu ya. Saya kira nanti coba kita lihat apa yang sudah dicoba dibuat oleh, nanti tinggal dilihat lagi, perbaiki yang masih ada bengkok kiri kanan, nanti dilihat lagi. Kira latar belakang ini sudah dibuat oleh Ibu Niwayan tentang ini, cuman saya lihat masih sedikit belum ini datanya juga kaitannya dengan kenapa mengangkat itu. Data peraturannya sudah ada, cuman kondisi saat ini yang didukung dengan data yang akurat. Kenapa sampai itu? Karena memang kalau saya lihat juga memang data siswanya sedikit sekali ya Bu ya. 3 kelas 28 orang ya? Iya Pak. Karena kami sekolah satu atap Pak, jadi siswanya hanya sedikit. Oh gitu ya. Iya. Baik, izin sebentar saya buka. Ya, maaf. Ya, maaf. Soalnya Pak D ada Pak Kabit tadi turun sholat, jadi baru buka pintu dulu. Iya, jadi itu Bu. Jadi nanti ditambah narasi dalam pembahasan di latar belakang untuk mensupport kegiatan dari atau masalah yang ada di bawahnya ini. Ada permasalahan yang diangkat itu. Jadi sebenarnya yang mau dibahas itu kan di latar belakang itu apa masalahnya. Nah, itu yang mau dipecahkan permasalahannya itu. Makanya data awalnya itu ya kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan dampak isu ya. Karena memang saya lihat juga memang ini sekolah satu atap cuma 28 siswa, memang walaupun begitu ya tetap ditampilkan aja data-data akuratnya supaya kenapa sampai dengan metode ini dipakai biar siswa-siswa yang 28 orang ini termotivasi dalam pembelajaran IPA. Kan itu anunya ya. Iya, Pak. Memang satu atap itu Bu, kalau boleh tahu itu dari kelas apa semua ya? Kalau boleh tahu, bisa digambarkan secara ini. Untuk satu atap ini Pak, ke kelas 7-nya hanya satu kelas Pak. Oh, ada SD, SMP begitu di situ? Ada, tapi dia SD-nya sudah berdiri sendiri dengan kepala sekolah yang berbeda, tapi ruangan belajarnya ada di bagian belakang dari SMP satu atap. Sedikit sekali ya, anunya siswanya cuma 28 orang, cuma satu kelas memang. Kelas berapa saja? Kelas 1 ada 10 orang, kelas 7 10 orang Pak, kelas 8 10 orang, dan kelas 9 8 orang. Wih, sedikit sekali ya. Gurunya berapa orang ya? Untuk gurunya Pak yang sudah PNS ada 10 orang. Hah? Banyak juga gurunya ya? Ya, saya tadi bertanya, saya jangan lebih banyak guru dari para muridnya nanti.
Gitu. Ini belum termasuk dengan guru yang P3K masuk, Pak, nanti. Wah, sudah berimbang nanti antara guru dengan siswanya ya berarti ya? Iya, Pak. Satu-satu. Satu-satu. Satu banding dua. Satu pengajar satu. Aduh, barangkali lebih di ini barangkali ya nanti. Oke, saya kira itu saja. Nanti di latar belakang lebih coba lebih dikolaborasi lagi ya, Bu ya. Oh iya, siap, Supaya Pak. lebih bagus lagi ya. Terus ini tujuan aktualisasi, kalau saya lihat di pedoman yang sudah dibuat jadi ini bahwa tidak ada pembagian dari tujuan aktualisasi ya. Dia Iya, langsung saja kan? Langsung tujuannya pemecahan isu kan? Iya, Pak. Kalau nggak salah. Terus selanjutnya terus ada penerapan nilai-nilai ASN yang berakhlak itu ya. Jadi tidak ada pembagian. Mungkin yang tujuan umum ini barangkali yang dua saja, dia langsung dua, satu tujuan itu pemecahan isu, yang kedua ini penerapan nilai-nilai berakhlak. Jadi dia tidak tujuan umum atau tujuan khusus ya. Barangkali Pak. begitu ya. Saya kira sudah ada ini sebenarnya. Tinggal nggak ada tujuan umum, tujuan khusus. Dia langsung aja tujuan pemecahan isu dengan yang kedua penerapan nilai-nilai. Ini sudah ada ya. Jadi tinggal di ini saja. Manfaat bagi siswa. Saya kira itu rancangan itu saya kira bagus, sudah punya Ibu Nurul, tinggal di ini aja ya. Kita langsung ke Smart. Saya cuma penasaran, pengen lihat di Smart ASN ini aja. Nah, Smart ASN literasi digital. Nah, sama semua dengan yang pilar literasi. Nah, ini ada etika bernilai digital. Saya sebenarnya tidak ini terlalu ini, cuman saya karena dari sekian banyak itu, dari 10 orang ini masing-masing punya penjelasan sendiri tentang Smart ASN ini. Nah, kalau saya pedomannya cuma satu, karena yang namanya berakhlak dan Smart ASN sumbernya dari Menpan, saya pakai yang dari Menpan saja. Dari Menpan itu yang ditulis Pak Deputi itu Pak Setiawan. Beliau adalah Deputi Pengembangan SDM, sumber daya ini aparatur. Dia ada 8 ya. Ada 8, ada integritas nasional. Saya nggak tahu. Ini cuma kita diskusi. Saya hanya memberikan saran. Mungkin saya salah, bisa saya salah, tapi saya pernah coba melihat itu punya Pak Setiawan yang tentang Smart ASN itu ya. Jadi nanti dikolaborasi aja nanti bagaimana modelnya. Kalau saya cuma memberikan saran yang saya paham yang itu ya, bahwa saya berpedoman pada itu, bukan berpedoman sih, melihat bahwa apa yang dibuat oleh Pak Deputi itu yang menjadi rujukan saya gitu. Nanti tinggal dilihat mungkin dalam pengampuan materi yang Ibu Niwayan juga mungkin penjelasannya mungkin agak berbeda. Saya kira bukan persoalan, saya cuma kita samakan persepsi kita tentang Smart ASN itu ya. Jadi itu terus identifikasi, analisis, identifikasi isu, saya kira sudah ini sudah bagus. Kita langsung ke ini. Ini nanti barangkali tinggal diatur saja, bisa aja dibikin halaman dibikin panjang aja, tidak sebesar ini, bisa kalau ditarik bisa diatur ini kan, bisa diperkecil aja kan, sehingga dia bisa sama satu halaman aja, tidak usah melebar atau landscape kan. Saya kira itu nanti ini tinggal dilihat, diperbaiki, saya kasih kode begitu karena biar kelihatan lebih rapi. Tapi kalau di tahapan kegiatan saya kira sudah saya coba lihat, hanya ada sedikit-sedikit saja. Ini pembelajaran melakukan observasi, konsultasi. Ini saya cuma kasih kode ini. Kenapa saya kasih? Maksud saya di sini konsultasi, terus observasi. Maksudnya gimana ini? Observasi bagaimana, Bu Niwayan? Bisa nggak dijelaskan saya kaitannya dengan ini? Kegiatan perencanaan. Untuk kegiatan perencanaan pertama, ini kan saya konsultasi dulu dengan mentor tentang rencana aktualisasi saya. Kemudian setelah konsultasi dengan mentor, kemudian saya minta izin ke mentor untuk melakukan observasi pengamatan metode pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Oh gitu ya. Coba nanti lebih ya barangkali.
observasi modelnya atau apa narasinya barangkali nanti dikonsultasikan ke coach saja barangkali ya nanti lebih ini. Ya, Pak. Terus ini kalau melakukan observasi berarti tersedianya data observasi atau data tatap muka pembelajaran ya. Nanti kalau nilai-nilai sudah memasukkan semua berdasarkan kaidah-kaidah dan ini bagus punya Ibu Nilu. Jadi dia berakhlaknya itu tertuntut gitu. Berakhlak, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabilitas. Jadi memang sesuai nilai-nilai itu gitu. Itu yang saya bilang gitu. Jadi memasukkan nilai-nilai itu kalau bisa kayak begini, kayak punya Ibu Niwayan ya. Jadi supaya orang membacanya paham gitu ya. Begitu juga terhadap nilai penguatan di kolom 7 dengan keterkaitan di kolom 2 ya. Kira itu saya lihat lumayan bagus. Cuman ini nanti coba diperbaiki saja. Cuman yang kayak begini, Bu ya. Iya, Yang Pak. ini. Nah, ya. Seharusnya di sini kan. Lurus. Ya, padahal sudah bagus sudah. Saya tidak ada karena kaitannya memang bagus dengan ini. Mudah-mudahan ini di apa yang sudah dibuat ini teraktualisasi nanti dan betul-betul bermanfaat buat ini ya. Ya, Buat adik-adik kita yang murid-murid dan ini melakukan sosialisasi ke guru tentang metode pembelajaran. Bisa enggak di ini ke metode pembelajaran ke guru disosialisasikan. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kan di sini tadi di latar belakang itu Pak, saya kan ada mengambil latar belakang kurangnya inovasi guru dalam hal guru mengajar masih menggunakan metode Manual ceramah manual ya. Jadi di sini karena pernah juga ikut mengikuti pelatihan multimedia, jadi saya ingin membagi pengalaman tentang metode-metode yang kekinian yang berhubungan dengan multimedia seperti itu, Pak. Jadi berarti dua ya, sasaran anunya dua ini, sasaran tembaknya di ya, peningkatan kapasitas guru juga, di samping itu juga murid bisa lebih ini ya, lebih mudah menyerap pelajaran IPA ya, begitu barangkali ya. Iya, Pak. Guru juga yang tadinya masih sistem hanya begitu-begitu saja metode belajarnya bisa lebih ini ya, lebih berkembang ya, lebih ada inovasi-inovasi ya, karena memang Niwayan kan ASN ini ya, milenial ya, punya inovasi, memang dituntut itu ada smart ASN dan di situ ada juga berakhlak ya. Jadi pokoknya bisa cerdas, menguasai IT dan bahasa, tetapi akhlak juga penting karena kadang-kadang orang pintar lebih banyak bertipu sama orang yang ini saking pintarnya ya. Jadi gitu. Kira jadi kolaborasi antara itu. Menugaskan peserta didik untuk berdoa. Ini menugaskan. Apakah ini memang menjadi perlu menugaskan peserta didik untuk berdoa sebelum belajar? Saya kira nanti dianukan saja, coba konsultasi dengan coach. Kalau memang tidak terlalu langsung menugaskan peserta untuk mempelajari materi atau memang perlu juga berdoa sebelum ini, saya kira nanti tinggal disesuaikan. Saya kira itu nanti hasil kegiatan pembelajaran, terus membagikan kuesioner, penilaian belajar. Saya kira sudah bagus apa yang sudah Ibu Nilu bikin, terus nilai-nilainya juga sudah bagus dalam penerapan nilai-nilai di setiap tahapan kegiatan. Tinggal nilai ini sudah dibuat dan sudah ditulis. Kembali lagi bahwa nilai itu bukan hanya sekedar ditulis atau dinarasikan dalam bentuk tulisan, tetapi dipakai atau dihabituasikan dalam. Nah, saya juga selain ini ada beberapa nilai, jadi saya cuma mau sarankan supaya lebih kaya akan nilai-nilai itu, coba lihat YouTube dari berakhlak itu, ada beberapa video-video pendeknya tentang berakhlak itu asik ditonton gitu. Kayak begini dan nilai-nilai. Jadi tidak hanya fokus pada satu nilai-nilai saja atau beberapa, kita lebih banyak memperkaya melihat nilai-nilai yang seperti loyal, harmonis, kompeten itu bagaimana. Ada beberapa yang bisa dilihat yang dijadikan sebagai bahan ajaran kita. Saya kira itu buat Bu Nilu, makasih.
Niwayan, semoga sukses dan sesuai tahapan kegiatan yang sudah dibuat ini semua bisa berhasil dan hasilnya bagus semua. Terima Sesuai kasih banyak, Pak. harapan Ibu Mentor dan juga Pak Coach. Saya kira demikian. Makasih, sukses buat Bu Niluh. Makasih Bu Katrin, buat Pak De, Pak Yamin selaku Coach. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Ibu Evaluator juga, Mas Diani. Makasih. Selamat siang. Terima kasih atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Ya, untuk Ibu Niwayan, jadi narasi kegiatan tadi untuk sosialisasi mungkin bisa digantikan sharing. Oh iya, Pak. Ya, karena yang diajak sosialisasi itu bisa jadi orang nggak ngerti, Ya. tapi ini sama-sama punya bekal, jadi sharing. Ya. Ya. Kemudian ada beberapa narasi lainnya ya. Kalau ininya rancangannya per item-item itu sudah dikasih garis sehingga jelas perbedaannya. Kemudian Smart ASN nanti didiskusikan satu grup ya berdasarkan literaturnya Setiawan. Ada 8 item. Ya, tujuan langsung satu soal substansinya ya, memecahkan isu. Yang kedua Pak PNS profesional, ASN profesional. Nah, latar belakang yang dimaksud Pak Irfan tadi, ada kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diharapkan seperti apa dengan data itu. Jadi boleh pakai tabel, lebih enak dibaca. Ya. Ya, oke, itu saja yang menjadi perhatian untuk Ibu Niwayan. Terima kasih atas upayanya. Makasih banyak Bu Mentor, Bu Katrina. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Kasih, Bu menyediakan Katrin. waktunya untuk Kasih, presentasi Pak. dan Ya. pendampingan. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Irfan selaku penguji. Makasih Pak De, Pak Dokter Waktu Yamin. saya kembalikan Ya. ke Ibu Evaluator. Semangat Niwayan. Terima kasih, juga Pak. Irfan. Selamat ya. Terima kasih Bu Mentor dan juga Ibu Wayan atas Terima kasih, Bu. partisipasinya hari ini. Boleh di stop Oh iya, Bu. recordnya. Berikutnya. Ya, Ya, baik. sip.